Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin salat subuh yang dirahmati Allah. Dari yang utama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini dengan segala kebaikannya, rahmat dan nikmatnya kita diberikan keringanan langkah untuk menuju musala atau yang kita cintai yang insyaallah penuh barokah ini untuk dapat menjalankan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita terkait hadis Arba'in Nawawi yang ke-40. Hadis ke-40 ini sangat luar biasa, memiliki bobot sangat mulia. Kenapa demikian? Di dalamnya mengajarkan pada kita siapa Tuhan kita, siapa Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwasanya hadis ke-40 ini merupakan hadis qudsi, hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi ar-Rabbihi azza wa jalla annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau diriwayatkan dari Rabb-nya azza wa jalla bahwa dia berfirman, ya ibadi ini haram tus zulma ala nafsi wajal aku bainakum muharraman para tazolam. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Ya ibadi, ya wahai hambaku, wahai hambaku. Ini sebutan atau julukan yang sangat terbaik. Julukan yang baik itu bukan karena kita sebagai orang haji atau kalau di kantor sebagai direktur atau sebagai menteri dan sebagainya. Tapi julukan yang terbaik itu wahai hambaku. Apalagi hanya julukan sebagai ketua RT, tentunya Pak Musola atau RT tidak apa-apanya dengan ya ibadi. Allah menempat bagaimana memuliakan nabi-nabi kita itu dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku. Tentunya kita sebagai umat Islam, kalau Allah saja nabi-nabi kita bangga dengan sebutan wahai hambaku, tentunya kita sebagai umat Islam harus berbangga dengan sebutan wahai hambaku. Di sini kita diharamkan, Allah sendiri mengharamkan dirinya untuk zalim, dan tentunya tidak mungkin Allah berbuat zalim. Kezaliman itu hanya ada pada diri kita sebagai manusia, sebagai makhluknya. Hingga kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dosa-dosa yang sifatnya horizontal, insya Allah dengan tidak mengecilkan dosa kita yang lain terhadap Allah, yang insya Allah dengan segala kemurahan dan pengampunannya kita bisa diampuni. Tapi kalau kita berdosa dengan sesama manusia, tentunya sangat kita hindari. Dosa dengan sesama manusia ini contohnya misalnya terkait dengan hutang-hutang, ghibah dan lainnya, yang kalau seandainya yang kita gibahin atau kita hutang ini kita nggak selesaikan, Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum perkara ini kita selesaikan dengan sesama manusia yang kita zalimi. Maka untuk itu, atas hal ini dari hadis ini memintakan kepada kita untuk selalu menghindari dengan sekuat tenaga untuk tidak berbuat zalim sesama manusia.
Selanjutnya, ya ibadi kulukum dzalum ila man haidatu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Ya ibadi kulukum dzalum ila. Jadi kita semua ini pada dasarnya adalah sesat, kecuali karena Allah memberikan hidayah pada kita. Makanya dari kita dimintakan untuk menjalankan sholat yang di dalamnya kita ada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita sekali lagi berdoa untuk selalu diberikan jalan petunjuk, untuk selalu dalam kerangka bagaimana kita menjalankan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak berada dalam kesesatan. Kemudian lanjutannya, ya ibadi kulukum ja'ilun ila man at'am tuhu fastaqa ilmuni ut'inkum. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Di sini kita dimintakan untuk tidak menjadi sombong. Kita lebih sering mementingkan untuk meminta kesuksesan dan sebagainya yang melupakan hal-hal yang kecil terhadap makanan. Meskipun hanya sebutir garam di dapur, ibadah kita dimintakan untuk berdoa meminta kepada Allah. Tentunya tidak melupakan permintaan-permintaan yang besar, namun pada poinnya kita dimintakan untuk selalu berdoa kepada Allah. Kemudian, ya ibadi kulukum arid ilaman kasuntuhu fastaksuni asukum. Wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Kemudian lanjut, ya ibadi inakum tukti una bilaili wa nahari wa anna akhirus dunuha jami'an fastaghfiruni firlakum. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Sehingga di sini kita dimintakan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ibadi inakum la tabluhu duri fatahduruni wa lan tahluhu naf'i fatamfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Selanjutnya, ya ibadi law anna awadakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan yang paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Kemudian, ya ibadi law ama awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqsa dalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Sehingga atas kesolehan maupun dengan kemungkaran yang kita buat dari Nabi Adam sampai terakhir nanti, itu sebenarnya tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wa aluni faqtaitu kulla wahidin man salatahu ma naqassa dalika mimma inni illa kama yang kusui itu idza ilal buhra. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku,
lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Kemudian, ya ibadi, inama hiya amalukum uhsihan lakum summa aufikum iyaha faman wajada khairan fa yahmadillaha wa man wajada khairan dzalika fala yalau manna ila nafsahu. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Sehingga di hadis ini dimintakan pada kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari segala kemungkaran. Demikian pembacaan hadis yang ke-40. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebih mohon maaf.